Oke, halo selamat datang di channel DRID, channel membahas teknologi yang kalian gunakan setiap hari. Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang gimana caranya kita menginstal firmware Pulpstone Android di STB kita. Yang saat ini yang gue gunain itu adalah STB B860H. Oke, sebelum kita install itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu STB kita produksi PT mana. Jadi di STB B860H itu sebenarnya ada dua PT yang memproduksinya. Yang pertama adalah PT Panggung Elektrik Citra Buana, yang kedua adalah PT Industri apa gitu, gue lupa. Nah, yang di sini yang gue pakai itu adalah yang diproduksi oleh PT Panggung Elektrik Citra Buana. Oke, kenapa kita harus merhatiin STB kita buatan mana? Karena itu akan mempengaruhi gimana caranya kita mengkoneksikan STB kita ke PC. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang diproduksi oleh PT Panggung, mengkoneksikannya tinggal kita colokkan langsung menggunakan kabel USB to USB-nya, dan STB-nya bisa langsung menyala. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan STB produksi dari PT Industri, maka kita harus menggunakan adapter juga. Jadi STB-nya itu tidak bisa menyala kalau misalnya hanya menggunakan USB to USB saja. Oke, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah firmware yang ada dalam STB ini. Kenapa? Karena firmware di atas 2019 bulan 10 tanggal 12, atau biasanya orang bilang ini adalah firmware bejat. Itu kalian nggak bisa langsung koneksikan STB kalian ke PC. Harus kita menggunakan test point. Kita harus bongkar dulu dan kita kemudian shortkan pin R87 di sini. Sementara kalau misalnya STB-nya menggunakan firmware di bawah itu, kita tidak usah ngebongkarnya. Cukup menggunakan USB to USB, dikonekkan ke STB dan dikonekkan ke PC. Oke, selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah STB ini bekas apa. Iya, karena di beberapa kasus STB bekas OpenWRT itu nggak bisa langsung kita install ini, karena bootloadernya sudah diganti ke punyanya HG860P. Tapi kalau misalnya STB kalian itu nggak pernah kalian apa-apain dari awal gitu, dari pertama kali berlangganan, terus kalian putus langganan, terus nggak pernah diapa-apain, itu biasanya kita bisa langsung aja, nggak usah kita masukin bootloadernya. Nah, kalau misalnya kalian pernah ubah bootloadernya ini, kalian harus kembalikan dulu ke bootloader bawaannya. Nah, sekarang kita langsung aja install Pulpstone Android di STB ini. Oke. Ya, kita cobain colokin ke USB 2. Sini. Nah, sebelumnya kita buka dulu USB burning tool. Nah, di sini masih bahasa Cina. Kita gunakan Inggris. Nah, kemudian kita coba tahan tombol power, kemudian kita colokkan kabel USB to USB-nya. Kita coba tahan, kemudian kita colokkan. Nah, di sini udah kelihatan nyala ya. Tapi di sini tidak terjadi apa-apa. Nah, itu tandanya STB ini punya OS bejat atau firmware bejat. Dan kita harus menggunakan test point supaya kita bisa konekin STB-nya ke PC. Karena firmware ini memblok agar STB itu tidak bisa dikoneksi atau di remote oleh PC. Ya, kita bongkar aja sekarang. Oke, di sini gue punya trik biar kalian gampang konekin STB-nya ke PC. Maka kalian bisa ikat PCB-nya menggunakan karet, kemudian tombol powernya kalian ganjel menggunakan rubber pad yang ada di bawah STB. Kemudian kalian shortkan pin R87, kemudian kalian colokkan USB-nya.
sukses. Kemudian kita buka di Bobstone Android ZTE B860H V2 final. Kita klik di sini, kemudian kita run. Nah, kalau misalnya kalian di sini belum install Worldcraft driver, kalian bisa install dulu dengan klik 1, kemudian enter. Kalian akan muncul seperti ini. Kita next saja. Dan setelah selesai kita finish. Dan kita bisa kembali ke halaman utamanya. Kemudian kita scan driver kita atau scan device kita. Pencet 2. Kita keluarin dulu, kita coba cek lagi dengan membuka jendela baru. Kemudian kita cek di halaman kedua. Nah, kita bisa lihat di sini sudah terhubung di port 6. Kemudian kita bisa langsung flash firmware-nya masuk ke dalam STB. Kita tekan 3, kemudian kita enter. Nah, sekarang prosesnya sedang berjalan ya. Kita tunggu aja beberapa menit sampai prosesnya sudah selesai. Nah, kalau udah keluar seperti ini, tandanya STB kita udah selesai di install firmware baru, yaitu firmware Bobstone Android ZTE B860H. Nah, sekarang kita coba beralih ke tampilan dari STB ini. Oke, semua file yang ada di video ini kalian bisa download di kolom deskripsi ya. Nah, di sini ada tulisan select a home apps. Kemudian kalian pilih Bobstone TV Launcher, klik always. Nah, sampai sini STB kita sudah diinstal dengan Bobstone Android. Untuk selanjutnya kalian bebas mau gunakan STB ini menjadi apa. Ya, bisa kalian gunakan sebagai Android TV atau bisa kalian gunakan untuk main game atau kalian bisa gunakan sebagai OpenWRT. Oke, segitu aja video dari gua. Terima kasih udah nonton video gua. Kalau misalnya kalian suka video gua, kalian tinggal pencet like. Dan kalau misalnya kalian nggak suka, tinggal pencet dislike. Dan jangan lupa kalian pencet tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya nanti dapat update-update dari channel gua. Ya, segitu aja dari gua. Terima kasih. Nama gua Yudi and I will see you next time.